Dalam video kali ini, saya akan praktek olah data menggunakan software Fuse. Regresi data panel menggunakan software Fuse. Nah, variabelnya itu ada EPS, X1, earning per share, ada X2-nya return on asset, ROA, X3-nya debt to equity ratio, X3, current ratio, X4. Nah, variabel Y-nya harga saham, closing price, harga penutupan saham. Jadi jumlah perusahaannya ada 17, diamati dari tahun 2021 sampai 2024. Nah, kita lihat datanya dulu. Ini datanya ya. Jadi ada variabel EPS, variabel ROA, variabel DER, CR, sama Y-nya itu closing price. Nah, ini dia nama-nama perusahaannya ya. Dari 2021 sampai 2024. Jumlah perusahaannya ada 17 gitu ya. Nah, oke, kita langsung mulai praktek olah data aja ya. Jadi alur analisis datanya ya kayak ada uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi hetero. Nah, nanti kita juga melakukan pengujian pemilihan model. Ada uji Chow ya. Uji Chow ini dia untuk memilih model common effect atau model fixed effect. Kita lakukan juga uji Hausman untuk memilih model fixed effect atau model random effect. Nah, ada juga kita melakukan uji Lagrange multiplier ya. Itu memilih model apakah model common effect atau model random. Nanti dari modelnya kan ada 3 berarti ya. Model CHEM, model FEM, model REM. Nah, jadi kita disuruh milih salah satu model. Nah, model yang terpilih barulah kita lakukan pengujian hipotesisnya, ya kan? Hipotesisnya diterima atau ditolak. Dengan kata lain, EPS-nya berpengaruh nggak terhadap harga saham? ROA-nya berpengaruh nggak terhadap harga saham? Ya, nanti baru uji simultan. Dan kita bisa buat persamaan regresinya. Oke, kita coba praktek ya. Kita coba jalankan Fuse-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Fuse versi 10. Versi berapa aja itu nggak ada masalah ya, hasilnya sama aja ya. Kemudian kita pilih file, new work file. Di sini kita pilih unstructured. Kemudian kita lihat nih jumlah datanya ada 68 baris. Jadi kita tinggal buat jumlah observasinya ada 68. Nah, kemudian kita pilih quick sama empty group. Nah, kita pindahkan datanya. Di sini kita copy datanya ya. Oke, kita copy ke bawah datanya. Oke. Kita pindahkan di sini ya. Klik kanan, paste. Nah, itu dia. Nah, baru kita pilih quick, pilih estimate equation. Nah, baru kita melakukan regress. Pertama, Y-nya dulu dimasukin. Y-nya kan closing price. Ya kan, closing price tuh dia. Kemudian masukin X1-nya EPS, ROA, DER, sama CR. Jangan lupa C. C ini konstantanya C. Ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita mau cek uji normalitasnya dulu. Jadi, ini kita close aja ya. Yang pertama kita mau lakukan adalah uji normalitas. Ya. Nah, kita cek, kita pilih view, residual diagnostic, ini dia, histogram normality. Nah, ternyata nggak normal datanya. Kita bisa lihat ya. Nilai probability-nya 0,00000. Tuh kan? Lebih kecil daripada 0,05.
yang berarti belum normal atau tidak lolos asumsi normalitas. Nah, coba kita lakukan transformasi data dengan pendekatan logaritma natural atau LN. Ya, ini kan kita pengen datanya normal ya. Nah, caranya gimana? Pilih estimate ya. Nah, kita buat aja di sini LN ya, LN closing price, logaritma natural. Oke, kita pilih oke. Cek lagi normalitasnya ya. Nah, normal dia. Kalau pakai LN dia normal. Nilai probability-nya 0,363665. Di atas 0,05. Lolos normalitas. Ada tapinya, tapi ternyata hasilnya nggak ada yang berpengaruh terhadap closing price-nya. Tahu dari mana? Oke, tahu dari mana kita? Lihat aja dari estimate, nih kan, pilih oke. Tuh, coba lihat nilai prop-nya. Prop dari EPS berapa? Ya, kalau kita lihat ya, prop dari EPS. Prop dari EPS-nya nilainya 0,0731, di atas 0,05. Artinya EPS nggak berpengaruh terhadap harga sahamnya, closing price-nya. Begitu juga untuk prop dari ROA. Juga 0,4781, juga di atas 0,05. ROA juga nggak berpengaruh terhadap closing price. Begitu juga untuk prop dari DER, juga nggak berpengaruh, 0,1249. Jadi semua variabelnya nggak ada yang berpengaruh dia. Dari CR juga nggak berpengaruh, ya kan? Nah, selain itu, selain nggak ada yang berpengaruh, dia juga kena masalah autokorelasi. Nah, udah nggak berpengaruh, dia normal sih oke lah lolos. Tapi nyangkut dia, nggak ada yang berpengaruh. Dan nyangkut juga kena masalah autokorelasi. Ya, nilai Durbin Watson-nya, itu nilainya kan ada Durbin Watson nih, 0,7539. Nah, nilainya ini berada di luar interval dari 1 sampai 3. Ya, jadi terkena masalah autokorelasi. Nah, jadi kalau pada uji autokorelasi itu dikatakan lolos kalau nilai Durbin Watson-nya itu nilainya itu berada dari interval 1 sampai 3. Nah, nilainya ini kan 0,75. 0,75 kan di luar interval dari 1 sampai 3. Di sebelah kiri 1 dia 0,75. Jadi di luar interval dari 1 sampai 3. Makanya dia kena masalah autokorelasi. Jadi, transformasi dengan LN juga nggak memberi solusi. Nggak normal ya. Nah, kita coba transformasi lagi dengan pendekatan SQRT, square root atau SQRT. Kita pilih estimate. Ini kita hapus LN-nya, SQRT, square root ya. Ini dia. Coba kita pilih OK. Cek normalitasnya lagi. Dengan SQRT juga nggak normal. Berapa nilainya? Dengan SQRT, nilai probability-nya 0, wah parah nih, nggak normal juga. Juga nggak normal. Ya, solusi satu-satunya lah ya yang bisa buat normal. Kayaknya cuma cara ini yang bisa. Cuma cara ini ya yang bisa normal. Normal ya. Apa caranya? Transformasi dengan pendekatan logaritma natural normal ya, LNN. Gimana caranya? Pilih estimate. Nah, di sini kita hapus SQRT-nya, sini LNN. Oke, kita pilih OK.
Kemudian pilih view normality. Nah, normal dia. Berapa nilai probability-nya? Probability-nya 0,628551. Nah, udah normal nih. Kita bisa lihat di hasil olah datanya ya. Nah, ini dia. Di sini nih kan 0,626551. Udah normal dia. Ya. Nah, oke. Sekarang karena udah normal, kita lanjutkan lagi. Uji multikolinearitas. Nah, kita lihat nilai center ya. Center fifth harus di bawah 10 dia. Baru dikatakan tidak terkena masalah autokorelasi. Masalah multicol. Gimana cara mendapatkan fifth-nya? Pilih view, coefficient, ini dia fifth. Nah, kita lihat nilainya di center fifth ya, center fifth nih. Nah, kita udah saya buat kalimatnya ada di sini ya, center fifth-nya nih. Semua nilainya di bawah 10 ya. Berarti dia tidak terkena masalah multicol. Kemudian kita lakukan uji autokorelasi dengan Durbin Watson, uji Durbin Watson. Caranya gimana? Pilih estimate, ya sama juga regress, pilih OK. Nah, di sini nilai Durbin Watson-nya adalah 1.795603. Nah, itu sudah saya buat juga. Ini dia ya. Nilainya itu, nanti dia. Nilainya 1,795603. Nilainya itu dia berada pada interval di tengah-tengah lah ya, di rentang interval dari 1 sampai 3. Jadi artinya dia tidak terkena masalah autokorelasi, berarti aman. Kemudian kita lakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Breuss-Pagan. Caranya pilih view residual, ini dia heteroskedasticity test, ini dia Breuss-Pagan. Nah, kita lihat nilai prop chi-square-nya nih, sudah saya buat ya di sini. Nah, ini dia prop chi-square-nya. Nilainya 0,4192. Karena di atas 0,05 yang berarti tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Nah, jadi asumsi klasiknya sudah lolos semua. Nah, barulah kita melakukan pengujian pemilihan model ya. Ini berarti kita close dulu ya. Kita close dulu. Ya, kita close dulu aja. Kita close. Nggak usah di-save lah. Karena udah saya save sih. Nah, pilih file, new, work file. Di sini kita pilih balance panel. Tadi jumlah perusahaannya ada 17. Diamati dari tahun 2021 sampai 2024. Kemudian kita pilih OK ya. Nah, jangan lupa pilih quick empty group. Nah, kemudian kita pindahkan datanya. Oh, ini dia datanya ya. Kita pindahkan semua ke bawah. Oke. Jangan lupa kita paste ya di sini. Paste. Nah, kemudian kita pilih quick estimate equation. Nah, kita regress LNN closing price ya. Ini dia. Kemudian terhadap EPS, terhadap ROA, terhadap DER, terhadap CR, terhadap ada konstantanya. Nah, pertama ini namanya common effect model. Kalau non semua tuh common effect model. Nah, ini hasil common effect model ya. Kalau mau mendapatkan fixed effect model, nah ini fixed effect model, fix ya. Ini fixed effect model, ini dia hasilnya. Kalau mau mendapatkan random effect model, kita tinggal pilih random ya. Itu dia. Nah, tapi ada 3 kan? CHEM, FEM, REM. Tapi kita harus milih di antara salah satu. Berarti kita lakukan uji Chow dulu. Uji Chow
itu memilih antara CEM versus FEM. Oke, kita akan uji cow dulu ya. Pilih estimate. Di sini kita pilih fix ya. Kalau mau uji cow, kita harus pilih fix dulu ya. Kemudian pilih OK. Nah, di sini kita pilih, ini dia. Likelihood ratio itu nama lainnya uji cow. Nah, kita lihat nilai cross section chi-square-nya ya. Nilai prop-nya adalah prop cross section chi-square 0,7696. Karena di atas 0,05, maka si FEM-nya itu kalah. Yang menang adalah si CEM. Nah, karena CEM menang, ya kan menang terpilih dia kan, maka si CEM akan melawan random effect. FEM-nya udah kalah ya. Tapi kita bisa aja coba aja kita lakukan uji Hausmann. Kalau uji Hausmann ya, uji Hausmann itu berarti FEM versus REM. Ya, coba aja ya. Kalau kita melakukan uji Hausmann, caranya pilih estimate. Ini pilih estimate ya. Kemudian di sini kita harus pilih random dulu. Ya kan, mau uji Hausmann. Nah, kemudian baru kita pilih ini dia Hausmann. Nah, kita bisa lihat nilai prop-nya ya. Ini dia. Berapa nilai prop-nya? Nilai prop-nya 0,8615. Karena di atas 0,05, si FEM-nya kalah. Ya kan? Yang menang si REM-nya. Nah, kalau prop-nya di atas 0,05, si REM menang, ya kan? Pada saat uji cow, CEM-nya menang. Jadi sekarang tinggal CEM versus REM. Siapa yang menang? FEM-nya udah kalah. Ini pakai uji Lagrange multiplier. Oke, tinggal satu lagi uji ini. Siapa yang menang, ya kan? Oke, kita pilih. Ini kita balik lagi. Kalau ini balik ke CEM, ya kan? Ini kan. Kemudian non. Nah, pilih S ini dia. Oh, tunggu. Kadang dia sering error dia kalau uji Lagrange-nya. Mau nggak dia? Nah, coba berarti kita keluar dulu ya. Oke, kita pilih quick estimate equation ya. Kemudian LNN closing price. Kita ulang regress ya. EPS, ROA, DER, CR sama C. Oke, ini dia. Kemudian kita pilih uji apa tadi Lagrange. Mau nggak dia? Tunggu, dia sering error gini dia. Coba sekali lagi ya. Kita close dulu aja, Dia kadang memang sering kayak gitu dia. Caranya ini closing price, ya kan? Kemudian tadi apa? EPS, ROA, DER, sama satu lagi CR ya kan? Dia uji Lagrange ini memang sering error dia. Padahal tinggal tahap terakhir ya kan? Ini udah pas, oke. Kemudian add nih dia Lagrange. Can only estimate by list. Oh, coba kita close sekali lagi ya. Close ya, nggak usah di save. Nah, sebenarnya saya sudah save tadi outputnya ya. Nih, dia memang sering error dia uji Lagrange-nya. Open, Fuse ya. Saya udah simpan tadi ya di sini ya, ini dia. Nah, ini dia. Coba ya, ini dia. Satu LN-nya, kemudian ada EPS, ada ROA, ada DER-nya mana DER? DER sama satu lagi CR-nya. Oke, kita regress ya. Oke, kemudian oke. Nah, mau nggak dia? Kalau nggak mau, kita langsung buka outputnya aja. Dia kadang-kadang mau, kadang nggak. Nah, mau nih. Kayak gini dia kadang sering error, ya kan? Kita pakai Bergspagan test ya. Nah, ini dia lihat nilai bot. Nah, berapa nilai prop di botnya? Nilai prop di kolom bot itu nilainya 0,0 yang ada kurung 0,0523. Karena di atas 0,05 yang menang adalah si CEM-nya. Nah, itulah CEM yang menang. REM-nya tewas. Nah, jadi model terakhir yang dipilih adalah model si CEM, ya.
Jadi tinggal model terakhir ya, model yang terpilih ada CEM ya, Quick Estimate ya. Model si CEM ya tinggal LNN Closing Price ya. Kemudian pakai ROA, EPS ya, EPS, ROA, DER, CR sama C. Nah, inilah dia Common Effect Model. Inilah hasil yang dipakai nih CEM. Nah, itulah dia. Ini alurnya nih udah saya buat nih. Ini ada uji Chow, uji Hausmann, uji Lagrange ya. Maka yang terpilih adalah model Common Effect. Nah, jadi bisa kita lihat nilai R-square-nya ya 0,2627, pengaruhnya 26,27% ya kan. Uji simultan uji F-nya secara simultan berpengaruh signifikan. Nah, yang berpengaruh EPS berpengaruh karena prop-nya di bawah 0,05. ROA juga berpengaruh signifikan. Nah, kalau DER dia nggak berpengaruh signifikan karena nilai prop DER-nya 0,2164 ya kan, di atas 0,05. Sama CR-nya berpengaruh juga karena prop-nya di bawah 0,05. Nah, inilah dia ya interpretasinya. Nah, seperti itulah cara praktek olah datanya. Demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat.